Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Menyelami pikiran Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang menyelami pikiran Kristus. Memang dalam hidup ini kita tidak dapat mengerti pikiran Kristus, sebagaimana ada lagu rohani, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Memang kita tidak dapat mengerti, namun kita boleh belajar untuk menyelami, untuk mengerti dan percaya bahwa satu hal yang kita ketahui, jalan Kristus, jalan Tuhan, jalan Allah adalah jalan yang terbaik bagi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini keseluruhan kita bisa lihat bagaimana berbicara tentang hikmat yang benar, bahwa Paulus bersama jemaat yang ada di Korintus berhadapan dengan orang-orang yang memang bijaksana, orang-orang yang memang memiliki pengetahuan, kepintaran. Karena pada masa itulah muncul juga para filsuf-filsuf terkenal di tengah-tengah masyarakat Yunani, Romawi pada saat itu. Kita tahu para filsuf terkenal Aristoteles, Socrates, Plato, dan murid-murid mereka yang kemudian berkembang di Korintus, di mana Korintus merupakan salah satu daerah yang modern, salah satu daerah yang menjadi basis perdagangan pada saat itu, di mana banyak orang dari daerah-daerah, dari kota-kota yang lain, dari desa-desa pergi ke kota Korintus untuk mengadu nasib agar mereka boleh semakin baik secara ekonomi. Bahkan ketika mereka datang ke Korintus, mereka tidak hanya membawa modal untuk mereka boleh berhasil di Korintus, namun mereka juga bawa budaya mereka. Mereka bawa juga kepercayaan dan kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaan mereka selama mereka di tempat mereka sebelumnya. Dan banyak di antara mereka yang sulit menerima tentang hikmat yang benar, di mana Paulus berbicara tentang bagaimana hikmat yang benar, bagaimana Allah memberikan rohnya dan Allah juga memberikan karunia-Nya. Dan ada juga yang dikatakan dalam nats ini bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Ada karunia untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan roh kepada seseorang. Dan di akhir nats dalam pasal 1 Korintus 2 ini dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus. Dan ketika kita mengerti, tidak berarti kita hendak menasihati Tuhan. Tuhan seperti inilah lakukan, Tuhan seperti ini lakukan, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah mengerti, berusaha mengerjakan rencana Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Karena kita juga manusia diberikan pikiran agar kita juga
dapat berkarya maksimal dalam melayani Tuhan. Saya memilih beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Lalu John Patrick, seorang penulis, berkata, kesakitan membuat Anda berpikir, pikiran membuat Anda bijaksana, kebijaksanaan membuat kita bertahan dalam hidup ini. Mari kita belajar mengerti, menyelami maksud Tuhan, pikiran Kristus dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Terlebih lagi dalam mengerjakan tugas pelayanan yang diemban Tuhan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman kami di dalam Kristus, di mana kami boleh belajar untuk menyelami, untuk mengerti, untuk memahami pikiran Kristus, tujuan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pelayanan kami setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.